Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Majelis Syuro PKS Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, para anggota DPTP Partai Keadilan Sejahtera yang hadir secara fisik dalam kesempatan ini, Ketua DSP, Ketua MPP, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan seluruh jajaran fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera, pimpinan dan pengurus PKS di tingkat DPP, DPW, DPC, dan DPRA di seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, anggota Dewan Pakar DPP PKS, baik dari unsur purnawirawan TNI Polri maupun profesional di berbagai bidang kepakaran, dan hadir juga Ketua Dewan Pakar Profesor Dr. Irwan Prayitno, para tamu undangan, tokoh-tokoh keumatan, tokoh kebangsaan, tokoh budaya, dan tokoh-tokoh lain yang hadir. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas segala nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Sebagai bentuk rasa syukur kita telah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Dalam pelaksanaan upacara kali ini saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi dan seluruh jajaran panitia yang telah menyiapkan upacara ini dengan sebaik-baiknya dan memfasilitasi penggunaan lapangan parkir timur untuk pelaksanaan upacara untuk pertama kalinya. Dan apresiasi kami juga kami berikan kepada seluruh jajaran Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera, khususnya dari unsur purnawirawan TNI Polri, yang telah mau memberikan arahan, bimbingan, bahkan langsung turun tangan menjadi petugas upacara dalam kesempatan kali ini. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan adalah anugerah yang tak ternilai. Ia adalah hasil dari perjuangan panjang dan penuh pengorbanan para pahlawan bangsa yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kini, tugas kita sebagai generasi penerus dan pewaris adalah berjuang yang tiada henti untuk merealisasikan cita-cita para pendiri bangsa dan melunasi janji-janji kemerdekaan. Mari kita doakan para pahlawan yang telah gugur, termasuk para perintis Partai Keadilan Sejahtera, guru dan sahabat kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala pengorbanan mereka dan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, saudara sebangsa dan setanah air, berbagai situasi kebangsaan dan dunia berkembang begitu cepat di momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Gejolak perekonomian global terjadi begitu hebat belakangan ini, serta ancaman perang yang meluas ke berbagai kawasan, khususnya yang terjadi di Palestina. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu mengantisipasi dan berpartisipasi lebih signifikan lagi di masa yang akan datang demi terciptanya tata dunia baru yang lebih adil dan damai. Indonesia
telah menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. PKS mengapresiasi dan atas konsistensi sikap pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional yang terus mendukung dan menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina. Kita menaruh harapan besar kepada pemerintah yang baru terpilih di bawah Presiden Republik Indonesia terpilih. Mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto akan melanjutkan estafeta perjuangan untuk terus menyuarakan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Hadirin keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air, peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia adalah momentum yang tepat untuk merefleksikan perjalanan bangsa dan negara kita. Sudahkah semuanya berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para founding father, para pendiri bangsa? Pendiri Republik ini telah mewariskan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pedoman dalam membuat berbagai kebijakan dan peraturan. Semua harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Para pendiri bangsa menempatkan nilai-nilai ketuhanan dan agama pada tempat yang terhormat dan mulia. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas menegaskan jaminan kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sebagaimana dalam pasal 28E ayat 1. Maka ketika ada pihak-pihak yang mencoba merenggut hak konstitusional warga negara untuk menjalankan agamanya, melarang penggunaan jilbab atas dasar penyeragaman, sejatinya tindakan tersebut sangatlah tidak Pancasilais. Kasus adanya anggota perempuan Paskibraka Nasional yang melepas jilbab saat bertugas atas dasar mengikuti aturan sangatlah memilukan, mencederai nilai kebinekaan dan bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana mungkin mereka diminta menjalankan tugas kemerdekaan sementara kemerdekaan mereka untuk menjalankan nilai agama justru direnggut? Alhamdulillah, pemerintah telah mengoreksi kebijakan tersebut dan menegaskan paskibraka perempuan boleh menggunakan jilbab saat bertugas mengibarkan bendera. Namun demikian, pengawalan harus tetap kita lakukan agar ke depan kejadian-kejadian serupa tidak akan terulang lagi. Dan alhamdulillah di DPP PKS dalam pelaksanaan upacara pagi ini, pengibar bendera yang berjilbab tetap berjilbab. Tetapi yang memang tidak harusnya berjilbab, kita juga berikan kebebasan tidak berjilbab bagi mereka yang laki-laki. Nggak diwajibkan untuk berjilbab. Hadirin keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air. Akhir-akhir ini kita juga dikejutkan dengan adanya pasal dalam peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yaitu pasal 103 ayat 4 butir E tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Pasal tersebut tidak disertai penjelasan yang eksplisit tentang siapa yang dimaksud anak usia sekolah dan remaja, sehingga berpotensi ditafsirkan secara liar ke arah pelegalan perilaku seks bebas di kalangan anak-anak usia sekolah dan remaja. Pasal 103 tersebut bertentangan dengan pasal 98 yang mengamanatkan bahwa upaya kesehatan reproduksi
dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Oleh karenanya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI telah menyuarakan agar PP 28 tahun 2024 dicabut dan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pasal-pasal yang bermasalah, khususnya pasal 103 ayat 4 butir E tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Terima kasih pada ketua fraksi yang sudah melaksanakan amanah dari DPP dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan pendidikan bagi generasi anak bangsa harus menjadikan anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hadirin keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, saudara sebangsa dan setanah air, di usia Republik yang telah masuk 79 tahun ini, kita juga perlu merenung, apakah kita sudah benar-benar merdeka seutuhnya? Sementara saat ini masih banyak masyarakat yang berada dalam jurang kemiskinan dan terhimpit ekonominya. Akibat permasalahan ekonomi, banyak rakyat yang terjerumus dalam judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan judi online sudah mencapai lebih dari 600 triliun pada kuartal pertama tahun 2024. Ada sekitar 2,37 juta penduduk Indonesia menjadi pelaku judi online. 80.000 diantaranya anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Ini sangat menyedihkan. Indonesia hari ini sungguh sudah menjadi darurat judi online. Permasalahan yang mengancam institusi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tak juga kalah seriusnya. Angka perceraian tinggi, KDRT, hingga masalah fatherless atau ketidakhadiran seorang ayah di dalam pengasuhan anak. Berdampak banyak anak-anak tumbuh tanpa sosok teladan seorang ayah. Kecanduan narkoba, pornografi, dan lain-lain masalah yang ada pada anak muda. Oleh karena itu, ketahanan keluarga harus menjadi salah satu fokus dan prioritas untuk diwujudkan bersama-sama. Masih banyak berbagai permasalahan bangsa lainnya. Sudah sepatutnya membuat kita bermuhasabah bahwa kemerdekaan sejati masih perlu kita perjuangkan bersama. Kemerdekaan yang mampu membebaskan rakyat dari penjajahan dalam bentuk kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Hadirin keluarga besar PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, setelah perhelatan pemilu legislatif dan pemilu presiden usai, di depan mata bangsa ini akan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024 mendatang. Semoga seluruh tahapan dan proses pilkada dapat berjalan dengan demokratis, aman, damai, dan bermartabat. Demokrasi dan konstitusi mengamanatkan kepada partai politik untuk menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, menghadirkan kader untuk maju dalam sebuah kontestasi pemilu, juga bagian dari pertanggungjawaban kepada pemilih. Maka dari itu, insya Allah dalam kontestasi pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera siap mengusung kader-kader terbaiknya yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan elektabilitas untuk maju sebagai kandidat calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota, serta calon bupati dan wakil bupati di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Dewan Pakar. Kalau ada yang mau mendaftar silakan. PKS juga terbuka mendengarkan aspirasi dan masukan dari para tokoh keumatan dan kebangsaan serta elemen masyarakat lainnya terkait kandidat calon yang diusung dalam pilkada serentak tahun 2024. Semoga
Pilkada 2024 ini dapat menghasilkan kepemimpinan di setiap daerah yang mampu membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan menjadi tangga untuk kemenangan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2029 yang akan datang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin keluarga besar PKS yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam momen yang baik ini, izinkan kami keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari seluruh masyarakat Indonesia yang telah memilih PKS pada pemilu 2024 yang lalu. Mohon doa, nasihat dan dukungannya agar para anggota legislatif PKS baik di pusat, provinsi maupun kota kabupaten dapat menjalankan mandat rakyat dengan sebaik-baiknya. PKS terbuka dengan berbagai masukan nasihat dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, para tokoh bangsa, tokoh umat, dan tokoh lintas elemen lainnya. Semuanya kami maknai sebagai bentuk kepedulian dan cinta kepada PKS, kepada bangsa dan negara. Insya Allah kami terima dengan terbuka, menjadi masukan berharga bagi PKS agar menjadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Kepada seluruh struktur, pengurus, anggota dan simpatisan PKS di seluruh Indonesia, teruslah melayani masyarakat tiada henti, melayani dengan setulus hati, selalu sigap memberi bantuan bagi korban di saat bencana, mengadakan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan, mengadvokasi dan membela rakyat, teruslah melayani ke seluruh pelosok dan penjuru negeri. Siap? Saya ingin tegaskan bahwa komitmen PKS tidak pernah luntur. PKS insya Allah akan tegak lurus memegang jati diri Partai Islam Rahmatan lil Alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berjuang melalui panggung politik menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita terus bersatu, saudara-saudara sekalian. Mari kita terus bekerja keras, bahu-membahu, mewujudkan mimpi-mimpi kita, masa depan yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, adil dan sejahtera. Jangan biarkan tantangan melemahkan semangat kita. Jadikan setiap tantangan dan kesempatan sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan kita demi nusa dan bangsa yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan rahmatnya kepada kita semua dan bangsa Indonesia. Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia semakin berjaya, adil, dan merdeka. Allahu Akbar! Merdeka! Saya akan tutup dengan pantun. Para pejuang gagah berani, lawan penjajah rela mati. PKS akan terus melayani dengan sepenuh hati. Tepi laut di pantai Losari, duduk santai memandang bahtera. Selamat HUT kemerdekaan RI, Indonesia maju, adil, dan sejahtera. Demikianlah amanat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kebaikan bangsa dan negara. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada para peserta 79 kilo lari. Mana ada pesertanya? Sedang istirahat kayaknya di sana. Dari teman-teman Justice Runner, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita juga untuk terus menjaga kebugaran tubuh kita melalui olahraga, baik lari, bersepeda, renang, dan sebagainya. Hari ini Justice Runner yang betul-betul mengekspresikan dengan berlari 79 kilo dari DPD Kabupaten Karawang sampai menuju DPP Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillah semuanya bugar-bugar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini.
Dan dalam situasi yang sangat berbahagia ini, saya perlu sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada jajaran yang sudah berkiprah di DPP Partai Keadilan, membantu kelancaran, apakah itu cleaning service, apakah itu yang membantu kelancaran berbagai hal. Alhamdulillah, insya Allah sebagai bagian dari penghargaan DPP Partai Keadilan Sejahtera, dalam kesempatan ini perlu saya tegaskan, insya Allah DPP akan mengumrohkan mereka 10 orang yang terpilih pada tahun ini. Demikian, semoga Allah senantiasa meridhoi langkah-langkah perjuangan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.